Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang tahun kemarin keluar dalam UASBN Seni Budaya untuk kelas 12 SMA semua jurusan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa UASBN tahun sebelumnya itu tahun kemarin tahun 2018 2019 itu soalnya meliputi gabungan antara soal yang dari pusat, soal utama dengan soal yang diolah oleh sekolah sendiri. Jadi soal-soal ini adalah soal gabungan antara soal yang bersifat nasional dengan soal yang dari pihak sekolah. Oke, untuk memulainya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, soal pertama, budi dan daya manusia yang berakal dan menghasilkan karya seni yang bermutu dari zaman ke zaman disebut. Ini ada jawaban A, kebudayaan, B, kesenian, C, estetika, D, apresiasi, dan E, ekspresi. Itu jawabannya yang paling tepat adalah A, kebudayaan. Oke, kita bisa melingkarkan, memberikan tanda di sini. Berikutnya adalah soal nomor 2. Seni adalah segala perbuatan manusia yang bersifat indah hingga dapat menggerakkan perasaan manusia. Saya ulangi, nomor 2, seni adalah segala perbuatan manusia yang bersifat indah sehingga dapat menggerakkan perasaan manusia. Pengertian tersebut menurut A. Leo Stoy, atau B. Eric Carle, C. Ki Hajar Dewantoro, D. Ardian Tamiharja, D. Herbert Reed. Jawaban yang paling tepat adalah menurut Ki Hajar Dewantoro. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Cabang seni rupa yang berupa untuk memecahkan kebutuhan akan ruang yang nyaman dan indah dalam sebuah hunian disebut A. Desain arsitektur, B. Desain produk, C. Desain komunikasi visual, D. Seni kriya, E. Desain interior. Kalau di sini ada kata memecahkan kebutuhan akan ruangan, kalau ada kata ruangan, ini berarti jawaban yang paling tepat adalah desain interior. Kadang ada sedikit mungkin kebingungan antara desain arsitektur dengan interior. Perbedaannya, jika desain interior itu adalah menata ruang. Nah, di sini ada kalimat memecahkan kebutuhan ruang yang nyaman dan indah. Nah, berarti di sini adalah menata ruang. Tetapi jika desain arsitektur itu adalah masuknya ke bangunan. Jadi menata bangunan itu termasuk desain arsitektur. Nah, kalau menata ruang berarti desain interior. Oke, pertanyaan berikutnya. Cairan yang digunakan untuk mencampur cat minyak agar tidak terlalu kental sehingga mudah untuk diterapkan pada media kanvas saat melukis adalah A. Water, B. Body oil, C. Linseed oil, D. Baby oil, E. Garden oil. Jadi cairan yang digunakan supaya cat minyak yang digunakan di atas kanvas itu tidak terlalu kental, itu kita memakai cairan yang bernama linseed oil. Seperti ini. Kalau cat air itu pencampurnya dengan menggunakan air, kalau cat minyak itu menggunakan linseed oil. Seperti itu. Berikutnya, dalam mendisplay karya seni rupa 2 dimensi, dibutuhkan tempat memajang karya yang berbentuk persegi panjang dan bentuknya datar, umumnya terbuat dari besi dan kayu, disebut A. Fustek, B. Stay display, C. Layar pajang, D. Sketsel, E. Dinding. Nah, kalau di sini untuk mendisplay karya seni rupa 2 dimensi, nah itu yang paling tepat adalah sketsel. Jadi kalau dalam dunia seni itu
untuk memajang karya itu kita tidak boleh memaku dinding ya, jadi tidak boleh merusak dinding. Yang benar untuk karya 2 dimensi menggunakan sketsel, yaitu yang biasanya terbuat dari kayu yang dirangkai dengan besi, seperti itu. Oke, berikutnya pertanyaan yang ke-6. Apresiasi adalah sebuah upaya untuk menilai dan menghargai karya seni secara optimal. Salah satu modal dasar dalam mengapresiasi karya seni rupa adalah A. Mempunyai pendidikan tinggi, B. Pernah mengikuti pameran, C. Pernah membuat karya seni, D. Mengikuti kursus membuat karya seni, E. Mempunyai kepekaan estetis. Jawaban yang paling tepat adalah mempunyai kepekaan estetis. Nah, kenapa kok di sini seseorang yang mengapresiasi karya seni harus mempunyai kepekaan estetis? Karena dari sini orang tersebut pasti akan mempunyai visual intelijensi yang bagus, kepekaan intelijensi visual yang bagus seperti itu. Jadi pendidikan tinggi tidak sepenuhnya menjadi hal-hal yang menjadi modal dasar ya. Atau mungkin pernah mengikuti pameran itu juga bukan. Membuat karya seni boleh, tetapi yang paling tepat adalah dia harus mempunyai kepekaan estetis seperti itu, meskipun dia tidak sangat ahli dalam membuat karya seni seperti itu. Jadi ini ketajaman mata seseorang ketika dia melihat sebuah karya seni yang estetis. Begitu ketajaman seseorang dalam melihat benda yang estetis, kepekaan seseorang dalam mengetahui karya yang estetis atau tidak, itu sangat dibutuhkan oleh seseorang yang akan mengapresiasi sebuah karya seni seperti itu. Oke, berikutnya soal yang ke-7. Sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa disebut A. Garis, B. Tekstur, C. Warna, D. Bentuk, E. Bidang. Ya, keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda itu istilahnya adalah tekstur ya. Oke, tekstur ini adalah termasuk salah satu unsur-unsur seni rupa. Ini dari A sampai E ini adalah unsur-unsur seni rupa, di mana tekstur merupakan salah satu unsur yang penting juga dalam dunia seni rupa untuk mendukung objek supaya lebih menarik dan lebih estetis seperti itu. Nah, ini ada soal musik. Kenapa ada soal seni musik? Karena dalam kurikulum 13 seni budaya itu terdiri dari 4 kompetensi: seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Oleh karena itu untuk soal secara umum, soal ASBN itu dimasukkan soal dari seni musik, seni tari, dan teater juga. Oke, kita bahas satu soal ini. Musik, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini gambar di atas adalah jenis alat musik yang berasal dari Minahasa. Alat musik di atas adalah A. Sasando, B. Kolintang, C. Rebab, D. Saluang, E. Serunai. Jawaban yang paling tepat ini namanya adalah kulintang. Nah, ini alat ini dipukul menggunakan alat pukulnya ini, sticknya ini, kemudian menghasilkan bunyi yang jernih ya, seperti itu. Ini bernama kulintang. Berikutnya soal nomor 9. Susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada mulai dari salah satu nada sampai dengan nada oktavnya, misal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, disebut A. Melodi, B. Birama, C. Irama atau ritme, D. Tangga nada, E. Harmoni. Ya, ini adalah salah satu unsur seni musik ya. Nah, ini tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu termasuk dalam tangga nada. Berikutnya nomor 10. Dalam seni rupa, sebuah sistem pengorganisasian unsur seni yang disebut prinsip seni. Prinsip seni rupa yang ditimbulkan oleh kesan gerak dari unsur yang melekat pada karya yang dapat diupayakan melalui pengulangan,
pergantian, perubahan ukuran, dan gerak mengalun disebut A. Unity atau kesatuan, B. Ritme atau irama, C. Balance atau keseimbangan, D. Center of interest atau pusat perhatian, ataukah E. Proporsi. Nah, ini karena di sini ada kata ditimbulkan dari kesan gerak, kemudian ada kata bentuk pengulangan, pergantian, perubahan ukuran. Jadi sesuatu yang merupakan gerak atau perubahan yang diulang-ulang itu namanya ritme. Nah, dalam musik itu ritme atau irama itu juga pengulangan nada tadi ya. Tapi kalau dalam dunia seni rupa, ritme itu misal pengulangan garis, pengulangan warna, pengulangan bentuk-bentuk bidang, itu termasuk dalam prinsip seni rupa, masuk dalam prinsip irama atau ritme, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Kemampuan untuk menghargai, mengagumi, menghayati, dan menilai sebuah karya seni disebut A. Kreasi seni, B. Apresiasi seni, C. Pengertian seni, D. Tujuan seni, E. Fungsi seni. Nah, di sini kemampuan untuk menghargai dan mengagumi itu maksudnya adalah apresiasi seni, karena intinya apresiasi seni itu adalah menghargai sebuah karya seni. Mengapresiasi itu tidak untuk mencela sebuah karya seni, tidak untuk mencari kesalahan-kesalahan sebuah karya seni, atau mungkin mencari keunggulan-keunggulan karya seni itu tidak selalu seperti itu, tetapi intinya mengapresiasi karya seni itu adalah menghargai sebuah karya seni apapun bentuknya. Yang paling sederhana, misal sebuah karya seni hanya dengan melihat saja, melihat sebuah pameran, melihat sebuah lukisan, nah itu termasuk mengapresiasi karya seni, atau maksudnya di sini adalah apresiasi seni, seperti itu. Oke. Berikutnya soal nomor 12. Affandi merupakan seniman lukis yang punya kecenderungan memiliki gaya dengan aliran A. Ekspresionisme, D. Impresionisme, C. Naturalisme, D. Romantisme, E. Kubisme. Kita selama ini mengenal seniman Affandi ya, itu salah satu seniman dari Indonesia yang sangat populer. Karyanya mungkin menjadi penerobos aliran modern di Indonesia ya. Aliran lukis Affandi itu kita masukkan dalam ekspresionisme. Kenapa ekspresionisme? Karena di dalam karya tersebut tampak garis-garis ekspresif. Jadi Affandi itu cara melukisnya tidak menggunakan kuas, tetapi langsung menggunakan tangannya ya, yang diolesi cat gitu. Jadi garis-garisnya itu sangat ekspresif sekali. Kita bisa melihat garis-garis ekspresif di setiap karya Affandi. Dan meskipun ekspresif, kenapa kok tidak dimasukkan dalam abstrak? Karena dalam karya seni Affandi masih terlihat bentuk-bentuk objeknya. Jadi belum aliran abstrak, tetapi masuknya ke aliran ekspresionisme, karena di situ banyak sekali warna-warna dan garis-garis yang ekspresif. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan seni rupa kontemporer? Seni rupa kontemporer adalah seni rupa yang bersifat kekinian, B. Seni rupa yang bersifat abstrak, C. Seni yang bersifat tradisional, D. Seni rupa yang bersifat murni, E. Seni rupa yang bersifat modern abstrak. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tepat adalah seni rupa yang bersifat kekinian. Kekinian itu adalah sesuatu yang sedang diminati oleh orang saat ini. Seperti itu. Nah, kalau sebuah karya seni itu diminati oleh orang saat ini, apapun jenisnya, entah itu abstrak, entah itu tradisional, entah itu modern, selama karya itu diminati oleh orang saat ini, itu termasuk seni rupa kontemporer. Seperti itu. Jadi kadang ada kesalahan, apa itu seni rupa kontemporer? Ada yang mengatakan seni rupa yang bersifat modern, begitu. Modern kalau tidak diminati atau tidak kekinian, berarti dia belum bisa dikatakan sebagai seni rupa kontemporer. Yang paling tepat, pengertian kontemporer adalah kekinian, atau kita kenal dengan ngetren saat ini. Oke, mungkin penjelasan saya
supaya tidak terlalu lelah untuk mendengar. Cukup ini ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.